Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dilimpahkan kesehatan. Semoga kesehatan tetap menyertai kita di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari di tengah kekhawatiran terhadap virus corona. Amin. Teman-teman, Bapak, Ibu dosen yang saya hormati, izinkan pada video kali ini saya memaparkan apa yang menjadi tugas saya untuk bagaimana memahami tentang semiotika itu. Khusus bagian saya akan mencoba memaparkan semiotika teks. Baik, yang pertama-tama harus kita pahami bahwa semiotika teks ini adalah salah satu cabang semiotika yang secara khusus mengkaji teks dalam berbagai bentuk dan tingkatan. Jadi pada intinya bahwa semiotika teks ini adalah kajian yang menitik beratkan bidang kajiannya itu pada teks itu sendiri. Ia merupakan semiotika umum atau general semiotik yang mengkaji tanda secara umum dan lebih luas. Disebut sebagai semiotika teks oleh karena unit analisis terkecil adalah teks itu sendiri, sementara unit analisis terkecil semiotika umum adalah tanda. Selanjutnya bahwa analisis teks merupakan salah satu cabang dari semiotika teks yang secara khusus mengkaji teks sebagai sebuah produk penggunaan bahasa, baik berupa kumpulan atau kombinasi tanda-tanda, khususnya yang menyangkut sistem tanda, kemudian tingkatan tanda, relasi antara tanda, muatan mitos, dan ideologi di baliknya. Selanjutnya, teks adalah setiap produk dari diskursus, yaitu tindak penggunaan dan pertukaran tanda dan bahasa. Nah, diskursus di sini dapat didefinisikan bahwa setiap tindak penggunaan bahasa itu dalam pengertian yang lebih luas bahwa teks adalah produk dari setiap tindak penggunaan bahasa. Sementara dari pengertian yang lebih sempit, teks adalah pesan-pesan tertulis, yaitu produk bahasa dalam bentuk tulisan, baik itu buku, novel, puisi, artikel, koran, majalah, catatan harian, prasasti, kitab suci, dan lainnya. Sementara, dalam pengertian yang lebih luas, teks didefinisikan sebagai pesan-pesan, baik yang menggunakan tanda verbal maupun visual. Dalam hal ini, yang menghasilkan teks verbal dan teks visual seperti gambar iklan, televisi, komik, film, fashion, seni tari, teater, termasuk juga arsitektur dan tata kota. Kemudian, kita akan berupaya untuk memahami dasar-dasar semiotika umum. Ferdinand de Saussure mengusulkan dua model analisis bahasa, yaitu analisis bahasa sebagai sebuah sistem atau langue, dan bahasa sebagaimana digunakan secara nyata oleh individu dalam berkomunikasi secara sosial atau yang disebut dengan parole. Perbedaan antara langue dan parole ini sangat sentral dalam pemikiran bahasa Saussure. Oleh karena ia mempunyai konsekuensi lebih luas pada bidang-bidang di luar linguistik, disebabkan secara esensial ia merupakan perbedaan antara institusi dan event, antara sistem yang memungkinkan berbagai tindak tanduk sosial. Kemudian, dari struktur tanda, Saussure menjelaskan tanda sebagaimana kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dua bidang. Saussure melukiskan hubungan antara penanda atau signifier dan petanda atau signified, seperti selembar kertas yang tidak mungkin untuk dipisahkan antara satu sisi dengan sisi yang lainnya. Sebagai contoh, misalnya seikat bunga yang diberikan pada seseorang, itu sebagai penanda tidak bisa dipisahkan dari konsep cinta atau kasih sayang di baliknya. Bunga yang tidak ada konsep di baliknya bukanlah tanda. Dalam interaksi sosial sekaitan dengan semiotika teks, kita dikenalkan dengan beberapa istilah. Yang pertama adalah kode. Semiotika menaruh perhatian pada relasi sistemik antara perbendaharaan tanda, aturan pengombinasiannya atau kode, serta konsep-konsep signified yang berkaitan dengannya. Cara mengombinasikan tanda-tanda biasanya dilandasi oleh kode tertentu yang berlaku di dalam sebuah komunitas bahasa. Kode adalah seperangkat aturan atau konvensi bersama
yang di dalamnya tanda-tanda dapat dikombinasikan, sehingga memungkinkan pesan dikomunikasikan dari seseorang kepada orang lain. Kita masuk ke aksis tanda, atau bagaimana tanda itu dikombinasikan satu sama lain. Menurut Saussure, bahasa dibentuk semata oleh prinsip perbedaan atau difference. Perbedaan hanya dimungkinkan lewat pengoperasiannya dua aksis atau poros bahasa yang disebutnya aksis paradigmatik dan aksis sintakmatik. Paradigmatik adalah satu perangkap tanda yang melaluinya pilihan-pilihan dibuat, dan hanya perhatian pada relasi sistemik antara perbendaharaan tanda, aturan pengoperasiannya atau yang disebut dengan kode, serta konsep-konsep atau signified yang berkaitan dengannya. Dalam semiotika teks, kita juga mengenal dengan tingkatan tanda. Ada berbagai tindakan tanda di dalam semiotika yang memungkinkan untuk dihasilkannya makna yang juga bertingkat-tingkat. Roland Barthes mengenalkan istilah denotasi dan konotasi. Istilah denotasi adalah tingkatan pertandaan yang paling konvensional di dalam masyarakat, yaitu elemen tanda yang maknanya cenderung disepakati secara sosial. Sementara konotasi menciptakan makna lapis kedua. Makna ini terbentuk ketika penanda dikaitkan dengan berbagai aspek psikologis, seperti perasaan, emosi, dan keyakinan. Nah, seperti apa relasi antar tanda? Selain kombinasi tanda, analisis semiotika juga berupaya mengungkapkan interaksi di antara tanda-tanda tersebut. Ada yang dikenal dengan istilah metafora, sebuah model relasi antar tanda yang di dalamnya sebuah tanda dari sebuah sistem digunakan untuk menjelaskan makna bagi sebuah sistem yang lainnya. Istilah lainnya adalah metonim, merupakan interaksi tanda yang di dalamnya sebuah tanda diasosiasikan dengan tanda yang lain. Kemudian terdapat hubungan bagian dengan keseluruhan. Misalnya, tanda botol, dia merupakan tanda bagian untuk mewakili pemabuk, yang merupakan tanda keseluruhan atau total. Bisa juga misalnya tanda mahkota. Dia mewakili konsep tentang kerajaan. Mahkota itu adalah tanda sebagian, kemudian kerajaannya itu adalah tanda keseluruhan atau total. Selanjutnya kita masuk ke bagian inti dari materi ini tentang bagaimana metode analisis teks. Analisis teks beroperasi pada dua jenjang analisis. Yang pertama, teman-teman sekalian, bahwa analisis tanda secara individual, misalnya jenis tanda, mekanisme atau struktur tanda, dan makna tanda secara individual. Yang kedua adalah analisis tanda sebagai sebuah kelompok atau kombinasi, yaitu kumpulan tanda yang membentuk apa yang disebut dengan teks. Semiotika teks dalam hal ini tidak berhenti hanya menganalisis tanda secara individu, akan tetapi melingkupi pemilihan-pemilihan tanda yang dikombinasi ke dalam kelompok atau pola-pola yang lebih besar yang disebut dengan teks, yang di dalamnya direpresentasikan sikap dan kepercayaan tertentu yang mendasari kombinasi tanda tersebut. Sederhananya, kita akan berupaya memahami bentuk-bentuk analisis teks dari poin-poin berikut yang dikemukakan oleh Thwaites. Bahwa prinsip dasar analisis teks adalah polisemi, yaitu keanekaragaman makna. Konotasi sebuah tanda selalu berkaitan dengan kode nilai, makna sosial, serta berbagai perasaan, sikap, dan emosi yang ada. Setiap teks adalah kombinasi sintakmatik tanda-tanda, lewat kode sosial tertentu yang menghasilkan konotasi-konotasi tertentu pula. Metafora dan metonim menjadi bagian dari pengombinasian tanda-tanda ini. Poin penting lainnya bahwa konotasi yang ditekankan oleh pembaca yang berbeda bergantung pada posisi sosial mereka masing-masing, baik dari segi kelas, gender, ras, umur, dan faktor lain yang memengaruhi cara bagaimana mereka berpikir dan menafsirkan sebuah teks.
Selanjutnya, konotasi yang diterima luas secara sosial akan berkembang menjadi denotasi, yaitu makna tanda atau teks yang dianggap benar oleh pembaca. Hal lain bahwa denotasi merepresentasikan mitos budaya yang menyangkut seperangkat kepercayaan dan sikap yang dianggap secara benar oleh pembaca teks itu sendiri. Hal lain bahwa metode analisis teks prinsipnya kombinasikan dengan metode analisis lainnya, yang di dalamnya tercipta sebuah kombinasi metodologis. Judith misalnya, di dalam Decoding Advertisement, mengembangkan sebuah metode analisis iklan, yang di dalamnya dikombinasikan pendekatan semiotika dan pendekatan psikoanalisis. Ada juga Dick, dalam bukunya Subculture, The Meaning of Style, mengombinasikan metode semiotika dan metode antropologi dalam rangka memahami fenomena pertandaan di kalangan kelompok-kelompok subkultur seperti punk, hippies, skinhead. Meski demikian, metode-metode analisis teks tersebut di atas sering dianggap tidak memenuhi persyaratan penelitian ilmiah. Alasannya, lemahnya tingkat objektivitas, tidak adanya prosedur verifikasi, serta kurangnya pembuktian empiris di dalamnya. Metode analisis teks dianggap bersifat terlalu subjektif, arbiter, dan ideologis. Akhirnya, sebuah teks disebut bermakna tunggal oleh guru sekolah merupakan perkosaan terhadap prinsip pluralitas makna yang dimungkinkan di dalam semiotika. Saya kutip ini dari perkataan YB Mangunwijaya. Dia adalah seorang budayawan dan penulis Indonesia. Rentan waktunya pada 1929 sampai 99. Artinya bahwa pemaknaan teks di dalam semiotika itu bisa beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Baik, akhirnya cukup sekian presentase dari saya terkait dengan semiotika teks. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dan memahami apa yang saya presentasikan ini. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati, tentu saya secara pribadi sangat menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan di dalam presentasi ini. Makanya saya sangat berharap akan ada timbal balik. Kemudian kita diskusikan secara bersama-sama. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.